Dalam situasi seperti itu, Tuhan hukum peristiwa itu. Tapi dalam penghukuman itu, orang yang dipilih Tuhan, yang disertai Tuhan, tetap selalu ada pemeliharaan Tuhan. Maka dipakailah janda Sarfat itu. Sampai ketemu di Sarfat, ketemulah janda itu. Kalau dengar khotbah yang minggu lalu, saya perlu ingatkan sedikit saja dalam poin itu. Elia datang minta air di kendi. Kemudian Elia katakan apa? Aku juga minta sepotong roti. Janda itu berkata, ada tepung dan ada minyak. Dan tepung minyak ini akan kujadikan roti hanya buat aku dan anakku. Setelah itu aku mati. Artinya, persediaan tepung dan minyak itu hanya khusus untuk hari itu saja. Kalau itu diberikan kepada Elia, mati dia. Cukup pada hari itu saja. Tapi Elia bicara apa? Kamu buat saja itu roti, kasih saya dulu satu, baru kasih kamu dan anakmu. Secara logika nggak mungkin bisa. Karena tepung dan minyak itu hanya diperuntukkan buat dua orang ini. Tapi Elia bilang, dahulukan dulu saya. Karena firman Tuhan berkata, kalau kamu memberikan kepada saya nanti baru buat kamu dan kamu. Tepung dan minyak itu yang ada bersama dengan kamu. Dibilang apa? Tidak akan pernah habis sampai dengan hujan turun. Artinya, yang dia pikir hanya tepung dan minyak itu hanya cukup untuk hari itu saja. Dibuat Tuhan jadi panjang 3 tahun 6 bulan sampai hujan itu turun. Maka berkat Tuhan itu berlimpah. Tapi nggak sampai di situ. Setelah janda Sarfat melakukan itu, apa yang terjadi? Anaknya mati. Kemudian dia datang kepada Elia. Dan dia bilang sama Elia, anakku sakit keras, tapi sudah tidak ada napasnya, artinya mati. Dan janda itu berkata, salahku apa? Beritahu aku mengenai kesalahanku. Tapi ternyata Elia berbicara kepada Tuhan. Tuhan, janda ini sudah kasih tumpangan kepada aku dan kasih aku makan. Kenapa anak ini mati? Maka akhirnya Tuhan kembalikan nyawa anak itu. Apa untungnya buat kita? Anak itu hidup lagi. Apa untungnya buat kita? Saudara, berkat yang saya dapat dari cerita ini, apa itu? Lagi dikasih tahu. Mungkin aja janda itu berkata apa? Saya sudah tolong kamu. Elia juga berpikir, orang ini sudah dipakai untuk tolong saya, kasih tumpangan. Kenapa hidupnya susah? Kenapa dia telah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk lakukan segala sesuatu, malah dia mengalami kesulitan. Tapi setelah dipulihkan, dan anak itu hidup kembali, menjadi poin penting bagi kita. Apa itu artinya? Artinya adalah, ketika engkau berbuat sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, saya mau sampaikan, Tuhan tidak membuat engkau kecewa kepada dia.